Jadi kalau kalian pengen hebat, pengen paham kekuatan free will kalian itu, pahami tentang kesadaran napas dan jantung. Merenung. Dengan viralnya Gua Al-Quran ini kita merenung. Oh iya, kok kenapa nggak dari zaman dulu gitu? Kenapa baru sekarang? Kita evaluasi bahwa kesadaran kita punya power menciptakan sesuatu itu bisa maujud, disebutnya sabdo dadi. Apa aja yang kita inginkan maujud itu yaitu olah kesadaran, olah nafas, terus menjaga frekuensi jantung itu tetap stabil. Sebenarnya secara spiritual budaya itu nggak ada berlawanan dengan sains atau keilmuan dalam organ tubuh kita. Dengan jasad itu nggak berlawanan, nyambung, semua bisa diteliti secara ilmiah. Apa yang akan kita inginkan itu sebenarnya sangat bisa banget, karena di dalam diri kita punya free will. Kehendak bebas pribadi ada, kehendak bebasnya alam semesta pun ada, tapi tidak bisa mengalahkan free willnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyambung gak nih? Jadi tetap terpusatnya ini tetap satu, dan kita bagian daripada semua ini. Kita sama. Sebenarnya secara umum kita sama hewan, tumbuhan, binatang, batu dan lain itu sama. Potensinya punya jiwa. Karena asal muasalnya seperti pelajaran yang kemarin kan, itu kita terdiri dari satu, yaitu apa? Zatullah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Jadi kalau kalian pengen hebat, pengen paham kekuatan free will kalian itu, pahami tentang kesadaran napas dan jantung. Udah ketemu itu. Karena saya merenung dengan viralnya Gua Al-Quran ini, kita merenung. Oh iya, kok kenapa nggak dari zaman dulu gitu? Kenapa baru sekarang? Itu begitu. Jadi Masya Allah gitu. Kalau kehendak bebas kita ibaratnya kesadaran kita untuk mencipta sesuatu itu mutlak ya. Kebebasan diri itu sangat mutlak, tidak ada yang di atasnya lagi. Tentunya kita bisa mentakdirkan diri kita macam-macam, tapi tetap kita batasannya kita hanya satu. Free will kita satu, kehendak bebas kita satu. Masing-masing jiwa punya kehendak bebas satu. Karena semua itu punya otak, semua punya tempat pusat untuk mencipta. Setiap jiwa. Lah, jiwa-jiwa ini tetap terkoneksinya, sentralnya tetap di dalam naungannya free will-nya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi tetap libatkan Allah di dalamnya. Jadi Allah Tuhan, free will, kehendak bebas pribadi harus tetap nyambung koneksi kepada Sang Pencipta alam semesta. Karena memang itu asal muasalnya. Kalau misalnya ada yang mengaku bahwa tidak percaya adanya Tuhan, bahwa ini tercipta daripada elemen-elemen alam itu sendiri, dari atom pecah lagi jadi pecahan partikel terkecil gitu kan, terus dia bergabung terbentuklah sesuatu menjadi item-item kita dan hidup dengan sendirinya, yaitu monggo-monggo mawon. Tapi kalau saya percaya adanya penguasa alam semesta, yaitu adanya, entah itu dinamakan Tuhan, Allah, Gusti, itu hanya nama aja. Sedangkan penguasa alam semesta itu bukan nama, bukan lafaz, tapi memang nyata kekuatannya, kedahsyatannya, keluar biasaannya itu kita rasakan. Itu bagi diri saya ya. Makanya dengan ritme ini tadi kita hitung ya, dari sejak 22 tahun sampai sekarang, kan ini sebelum 22 tahun itu kan masa kritis ya, masa pencarian, masa benar-benar dalam kondisi nah kalau orang dibilang penderitaan lah. Kalau saya itu kayak sih jalanin aja deh. Yang penting kita yakin menggantungkan sesuatunya, tetap ada Sang Penguasa alam semesta. Nggak akan seterusnya kita kondisinya seperti ini. Dan saya meyakini ada campur tangan Tuhan, ada campur tangan Allah, ada campur tangan penguasa alam semesta, ada penguasa selain penguasaan dari diri masing-masing ini. Kita itu ada yang punya. Jadi kekuatan saya itu selalu kita gantungkan dalam kondisi penderitaan apapun. Saya tidak mau untuk berbuat yang membuat yang ciptain kita kecewa dengan perilaku kita yang menyimpang. Seandainya terjadi penyimpangan, itu bukan karena keinginan kita. Itu seperti itu. Dan setelah itu ya kita, ya Allah, aku sudah tidak sesuai dengan asal Engkau ciptakan ya Allah. Tapi Engkau juga Maha Pengampun. Ya terus minta ampun. Jadi terus itu kita bangun terus. Setelah kesininya, kesadaran kita sering bermeditasi atau sering merenung, sering mengolah jiwa, memahami tentang jiwa, mengerucutnya ya di otak itu. Makanya kenapa begini gitu, karena kita memandang bahwa kerajaannya ini loh, lingkup ini. Orang tangan bisa ini misalnya levernya diganti ini, kalau misalnya hati itu levernya ini, ada yang dicangkok lever, ada yang ini masih bisa. Tapi coba kalau napas nggak ada, kesadaran nggak ada, kita kan tidak berdaya. Itu seperti itu. Jadi kita evaluasi bahwa kesadaran kita punya power menciptakan sesuatu itu bisa maujud, disebutnya sabdo dadi. Apa aja yang kita inginkan maujud itu yaitu olah kesadaran, olah nafas, terus menjaga frekuensi jantung ini tetap stabil. Ya jangan dirusak kalau stabilnya jantung itu kan berkaitan dengan gaya hidup. Kalau kestabilan kesadaran itu dengan olah rasa, memahami tentang diri, itu akan muncul kesadaran murni. Kalau nafas nggak bisa dikotak-atik selain kita olah.
kita bikin sistem bahwa kendaraan kita untuk tercapai yaitu dengan nafas. Karena nafas itu mengandung kekuatan yang nggak terbatas. Bisa menjadikan kita apa aja itu bisa lewat nafas itu tadi. Orang kita bernafas nih. Makanya kalau meditasi di kita netral, karena kita pengennya tidak untuk kebal, tidak untuk jawara, tapi kita mengaktifkan sistem semua potensi yang ada di dalam diri, termasuk fasilitas pelayan-pelayan yang sudah Allah siapkan untuk kita, yaitu pemomong kita, kakang kawa, adi ari-ari, gede buser, bopo angkoso, ibu bumi. Itu kan bopo angkoso itu simbol bapak, ibu bumi simbol ibu yang selalu setia walaupun kita apa-apa, karena ibu kita nggak ada sakit hatinya. Tapi kalau ibu-ibu yang sekarang itu ibu-ibu yang sudah lelah kayaknya sih. Jadi ibu benci sama anaknya, ibu sampai tega membunuh anaknya dan lain itu ya bukan sifatnya ibu bumi. Itu kalau ibu bumi, wah kita injak-injak, kita kencingin, masih ngasih kasih sayang, yaitu manfaat makanan, masih ngasih air muncul dan lain hal, itu semuanya dari bumi. Kalau bapak Yesus itu matahari, itu kan semua yang dari langit tuh simbol bapak kita gitu. Makanya nggak akan pernah bergeser. Sebenarnya secara spiritual budaya itu nggak ada berlawanan dengan sains atau keilmuan dalam organ tubuh kita dengan jasad, itu nggak berlawanan, nyambung, semua bisa diteliti secara ilmiah. Cuman kadang-kadang ada oknum spiritual, dia memanfaatkan untuk mencari keuntungan dirinya, padahal itu nggak untung. Karena apa? Banyak penipuan. Itu mungkin ada benernya, tapi dibungkus dengan kebohongan. Itu oknum, bukan oknum spiritual aja, oknum yang lain-lain sama. Tapi kalau dalam jiwanya pun pasti dia sadar, oh ya aku ini nggak bagus gitu, pasti ada kesadaran begitu. Karena ya itu tadi, di batang otak itu ada kesadaran yang akan menyadarkan, tapi frekuensi ini kan kalah sama otak akal pikiran tadi, nafsu tadi. Jadi kalah, dia tidak bisa mengendalikan nafsu. Berada di Gua Al-Quran. Jadi Gua Al-Quran ini terletak di Tirta Ciburial Waterpark. Jadi teman-teman kalau dari Bogor itu ke arah IPB, Dramaga, terus ke arah Liliang. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Gua Al-Qurannya ini hampir 30 juz ya guys. Yuk teman-teman ikutin aku. Jadi di sini ada Al-Quran ini semua dibuat oleh bagi teman-teman yang mau wisata religi bisa datang ke sini. Sini tempatnya healing jiwa,